diperhatikan sebentar. Setelah kalian begitu asik tadi melakukan pembedahan terhadap katak, Bapak lihat tadi ada yang serius sekali. Bagaimana rasanya? Ada deg-degan begitu untuk pertama kali memotong? Nah, sekarang kita akan amati lebih teliti lagi bagian-bagian dari tubuh katak. Gini ya isinya katak. Apaan? Aneh, coba deh lihat. Alat yang digunakan temanmu ini adalah mikroskop. Alat ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak dapat diamati bila menggunakan lup. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti sangat kecil dan skop berarti melihat. Jadi, mikroskop adalah optik yang berfungsi untuk melihat atau mengamati benda-benda yang sangat kecil atau benda-benda renik seperti bakteri atau kuman, basil-basil, sel-sel pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, struktur mikro suatu bahan, dan lain sebagainya. Seorang ilmuwan Belanda yang bernama Antony van Leeuwenhoek adalah orang pertama yang menggunakan perbesaran yang ditimbulkan oleh lensa untuk melihat benda-benda renik. Mikroskop buatan Leeuwenhoek sangat sederhana. Sepotong keping tembaga diberi lubang pada A. Dan ke dalam lubang A ini dipasangkan kaca yang berfungsi sebagai lensa. Sedangkan benda yang diamati diletakkan di B. Prinsip kerja mikroskop Leeuwenhoek kemudian dikembangkan menjadi mikroskop yang kita kenal sekarang ini. Mikroskop dapat membentuk bayangan yang diperbesar hingga 300 kali. Sedangkan perbesaran maksimum dari lup hanya sekitar 20 kali dari ukuran benda aslinya. Bahkan, mikroskop modern yang dinamakan mikroskop elektron dapat membentuk bayangan yang diperbesar sampai puluhan ribu kali dari benda aslinya. Mikroskop terdiri dari 2 buah lensa cembung yang mempunyai jarak fokus pendek. Lensa yang menghadap benda dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Jarak fokus atau f lensa okuler sedikit lebih panjang daripada jarak fokus atau f lensa objektif. Prinsip kerja mikroskop berlainan dengan lup. Pada lup, benda yang ingin diamati diletakkan pada jarak antara titik pusat optik O dan titik fokus utama F aksen.
Sedangkan pada mikroskop, benda B yang ingin dilihat diletakkan pada jarak antara F aksen dan 2 F aksen di depan lensa objektif. Sehingga lensa objektif akan membentuk bayangan B1 yang sifatnya sejati, terbalik, dan diperbesar. Bayangan B1 ini merupakan benda bagi lensa okuler. Kemudian, lensa okuler diatur kedudukannya sedemikian rupa, sehingga bayangan B1 terletak antara titik pusat optik O dan titik fokus utama F aksen dari lensa okuler. Dalam hal ini, lensa okuler berfungsi sebagai loop dan akan membentuk bayangan B2 yang sifatnya semu, tegak, dan diperbesar. Dengan demikian, bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat semu, terbalik, dan diperbesar. Bayangan inilah yang dilihat oleh mata pengamat. Untuk mengamati benda-benda renik memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, agar mata tidak lekas lelah, lensa okuler harus diatur sedemikian rupa, sehingga mata mengamati dengan tidak berakomodasi. Pada mikroskop, untuk mendapatkan bayangan B2 sebesar mungkin, maka benda B harus sedekat mungkin dengan lensa objektif. Dan ini bisa dilakukan bila jarak fokus utama F aksen objektif sekecil mungkin. Untuk mendapatkan hal ini, maka pada mikroskop yang baik dan bermutu, baik lensa objektif maupun lensa okuler merupakan susunan dari beberapa lensa. Nah, kalian tahu berapakah perbesaran yang dibuat oleh mikroskop? Perbesaran sebuah mikroskop adalah hasil kali dari perbesaran lensa objektif atau M objektif dengan perbesaran lensa okuler atau M okuler. Dalam bentuk rumus, M sama dengan M objektif kali M okuler. M objektif adalah perbandingan antara jarak dari titik fokus utama lensa objektif ke bayangan B1 atau X aksen dengan jarak titik fokus utama lensa objektif atau F objektif. Maka, dalam bentuk rumus, M objektif sama dengan X aksen per F objektif. Sedangkan M okuler adalah perbandingan antara jarak baca mata normal yang berakomodasi maksimum, biasanya 25 cm, dengan jarak titik fokus utama lensa okuler atau F okuler. Jadi, M okuler sama dengan 25 per F okuler. Sehingga perbesaran mikroskop adalah M total sama dengan M objektif kali M okuler sama dengan X aksen per F objektif kali 25 per F okuler, di mana F objektif dan F okuler dinyatakan dalam sentimeter. Sekarang, cobalah kalian melihat bentuk benda-benda renik yang lain dengan mikroskop. Selamat mencoba.
tidak pernah